Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali bersama-sama belajar dan menuntut ilmu. Insyaallah nanti akan kami sampaikan materi tentang mata pelajaran fikih. Dan sebelum kami menyampaikan, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Sindit Gunagraha dari kelas PAI 4D dengan NIM 203111106. Dan nanti materi juga akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Bayu Ahmad Riyadi dengan NIM 203111105. Pada kesempatan ini kami mengambil KD tentang materi pokok, yaitu berkurban dan akikah, yang dimana KD ini merujuk yang pertama, yaitu menganalisis ketentuan kurban dan akikah, kemudian menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Kemudian kita akan membahas yaitu materi tentang kurban dan akikah. Pasti kita sering mendengar apalagi yang namanya kurban di Idul Adha, kemudian akikah yang biasanya berkenaan dengan kelahiran seorang bayi atau seorang anak yang baru lahir. Itu nanti kita akan menjelaskan. Kami akan menjelaskan bagaimana kurban dan akikah. Ya, ini sama-sama melaksanakan penyembelihan, ya, dari kurban dan akikah. Kemudian poin bahasan kita yang pertama yaitu pengertian secara bahasa dan istilah, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu hukum menurut Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga jenis dan syaratnya. Yang keempat yaitu waktu pelaksanaan. Dan yang kelima hikmah apa yang terkandung dari peristiwa pelaksanaan ibadah kurban dan ibadah akikah. Kita masuk poin bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian tentang kurban. Apa sih itu kurban? Kita bertanya-tanya bahwa kurban ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-udhiyah atau kata adha, biasa kita kenal Idul Adha. Jadi yang bermakna permulaan siang setelah terbitnya matahari dan duha, di mana kurban ini menjadi suatu ibadah dari dua hari raya. Yang pertama yaitu Idul Fitri, kemudian yang kedua yaitu Idul Adha. Kemudian kita harus mengetahui kurban dalam pengertian syar'i atau secara istilahnya, bahwa kurban itu menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat tertentu di dalam waktu tertentu dengan niat ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyembelih hewan itu didasari dengan niat ibadah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum berkurban. Bahwa hukum berkurban ini, kurban, ada yang ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, ya, didasari pada hadis Rasulullah, umirtu bin nahrin wa huwa sunnatul lakum, bahwa kata Rasul, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Maka disinilah dasar bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian selain itu juga ada perintah langsung dari firman Allah, Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3, bahwa kita sering mendengarnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa dikatakan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Dari Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 ini, bahwa sebagian ulama berpendapat kurban hukumnya wajib. Maka orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban, maka dalam pandangan Islam ia seorang yang tercela. Maka dari itu ketika kita mampu berkurban, maka diusahakan dan diupayakan untuk berkurban dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis dan syarat hewan kurban. Nah, apa saja sih hewan kurban itu? Kemudian syaratnya itu harus seperti apa? Maka kita harus mengingat firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna manasakal liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dikatakan, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Jadi di sini ada 4 hewan yang dimana dijadikan untuk berkurban. Yang pertama yaitu kambing. Pasti kita tahu ya, kambing. Jadi kambing ini boleh dijadikan hewan kurban ketika telah berumur 1 tahun ya, 1 tahun, sekurang-kurangnya 1 tahun, yang dimana atau sudah ganti giginya atau musnah dan tidak ada cacat. Kemudian hewan kurban yang bisa untuk kita sembelih yaitu unta ya. Unta, kalau di Indonesia pasti jarang kita menemui unta, paling menemui unta di kebun binatang ya. Jadi unta ini ketika di Arab Saudi ya, di Mekah itu ada unta, maka kita bisa berkurban dengan hewan unta yang dimana syaratnya telah berumur 5 tahun dan tidak cacat. Kemudian hewan yang selanjutnya yaitu sapi. Nah, sapi di sini haruslah berumur 2 tahun ya. Kalau kurang dari itu belum boleh, belum masuk syaratnya. Jadi sapi yang telah berumur 2 tahun maka boleh untuk dikurbankan. Kemudian yang terakhir yaitu domba. Sama juga seperti kambing syaratnya, yaitu telah berumur 1 tahun atau sudah ganti giginya. Gitu. Kemudian yang keempat, kapan sih disyariatkan kita untuk menyembelih kurban itu, waktunya itu kapan? Bahwa waktu penyembelihan kurban yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, 10 Zulhijjah itu bertepatan setelah sholat Idul Adha. Jadi setelah sholat Id maka diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, lalu bagaimana ketika ada seorang yang menyembelih sebelum sholat Id? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dabaha qabla sholati fa innama dabaha li nafsi." Barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dabaha ba'da sholati faqad tama nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa
menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya yaitu berkurban dan telah sesuai dengan sunnah atau ketentuan Islam. Kemudian diperbolehkan juga ketika hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang selanjutnya yaitu hikmah berkurban itu apa? Ya, bahwa yang pertama hikmah bagi orang yang berkurban yaitu menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang telah melimpahkan karunia. Kemudian berbuat baik kepada orang lain, tolong menolong, tumbuhnya rasa kasih mengasihi serta rasa solidaritas. Kemudian hikmah apa yang terkandung bagi orang yang menerima daging kurban? Yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu bertambah motivasi dan semangat dalam hidupnya, khususnya dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya bagi kepentingan umum. Nah, hikmah bagi kepentingan umum yang pertama yaitu memperkokoh tali persaudaraan atau ukhuwah. Karena ibadah kurban ini melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun bagi orang yang tidak mampu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Bayu Ahmad Riyadi. Terima kasih. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari penjelasan teman saya Sidit Gunagraha, yaitu tentang pengertian akikoh. Nah, akikoh secara bahasa artinya adalah memotong. Pada asalnya ialah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya. Karena itu harus dipotong atau dicukur. Istilah hukum secara syara' akikah adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak pada saat pemberian nama anak itu. Hadis Nabi mengenai hal ini adalah yang artinya dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tiap-tiap anak laki-laki tergadai dengan akikahnya, disembelih. Akikah itu untuknya pada hari ke-7, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4. Pada zaman Nabi Muhammad, pertama kali diakikahkan adalah 2 orang saudara kembar, yaitu cucu dari beliau sendiri, yaitu Hasan dan Husain dari perkawinan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah hukum akikoh. Nah, hukum akikoh yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Akikoh dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup, jadi tidak boleh 2 kali, 3 kali seperti kurban. Kemudian yang ketiga adalah waktu dan tata cara. Maksud kami adalah jenis dan syarat hewan akikoh. Syarat hewan akikoh yang pertama, menurut mazhab Maliki, hewan akikoh adalah kambing atau domba. Selain kambing dan domba tidak sah sebagai akikoh, yaitu kambing jumlah 2 untuk pria atau laki-laki, kemudian perempuan 1 ekor kambing. Lanjut, kemudian waktu penyembelihan akikoh. Waktu yang disyariatkan untuk penyembelihan hewan akikoh adalah hari ke-7
dari kelahiran anak. Dalam hadis Nabi menyebutkan yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan imam yang 4. Lanjut, yang kelima adalah paparan tentang hikmah melakukan akikah. Hikmah yang dapat kita ambil ketika melakukan akikah yang pertama adalah mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kebahagiaan. Lalu yang kedua, menginvestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan juga karunia seorang anak. Lanjut, kemudian menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dalam beragama serta menanamkan persaudaraan. Lanjut, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.